Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sama Us Arma. Untuk hari ini, pertemuan kali ini, Us Arma akan berdiskusi dan menjelaskan tentang pentingnya asertif. Nih, pasti banyak yang bertanya, apa asertif itu? Karena pasti kalian jarang mendengar kata-kata asertif. Yuk bareng-bareng kita belajar tentang pentingnya sifat asertif. Yuk, asertif itu apa ya? Asertif itu adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan keinginan secara jujur pada orang lain tanpa merugikan orang lain. Ada yang belum paham? Maksudnya, jadi perilaku asertif itu adalah perilaku yang mengutarakan, mengkomunikasikan antara pikiran kalian, perasaan kalian, dan keinginan kalian itu dengan sebenar-benarnya, tapi tanpa merugikan orang lain. Nah, apabila kita mampu mengungkapkan perasaan negatif seperti marah, jengkel, kecewa secara jujur dan sesuai dengan apa yang kita rasakan, tanpa menyalahkan orang lain, maka kita telah mampu berperilaku asertif. Nah, berperilaku asertif itu tidak hanya terbatas untuk mengungkapkan perasaan yang positif atau senang, gembira, bahagia, tetapi juga ada yang negatif ya. Negatif itu apa aja? Seperti ya tadi, marah, jengkel, kecewa, merasa terzolimi, dan yang lain-lain. Nah, di sini selain ada perilaku asertif, ternyata ada kebalikannya, yaitu perilaku agresif ya, atau lawan dari asertif seperti perilaku menyerang orang lain dengan kata-kata yang kasar, mempermalukan, merendahkan, melecehkan, menyalahkan, suka marah-marah yang cenderung merugikan orang lain. Nah, sekarang ada juga kok tadi yang agresif non-asertif. Nah, ini berbeda lagi pemahamannya. Jadi ada 3, yaitu asertif, agresif, dan yang sekarang non-asertif. Nah, non-asertif itu berbeda dengan agresif, yaitu non-asertif itu mengekspresikan pikiran dan perasaan pada orang lain dengan tidak mengatakan apapun dan menggerutu dalam hati yang sama sekali tidak dipahami oleh orang lain. Maksudnya apa? Ketika dia kecewa atau gembira, dia sering memendam perasaannya, tidak mengekspresikan atau tidak mengungkapkan kepada orang lain. Nah, dari non-asertif ini biasanya banyak orang-orang introvert yang termasuk pada perilaku non-asertif. Terus, apa sih ciri-ciri atau karakter orang asertif? Nah, orang yang berperilaku asertif memiliki karakteristik antara lain: 1. Mampu dan terbiasa mengekspresikan pikiran dan perasaan pada orang lain. Jadi dia sudah terbiasa ketika dia senang ya dia akan bahagia, senang, tertawa, dan ketika dia sedih dan dia akan memperlihatkan keadaan sedihnya. 2. Meminta pertolongan pada orang lain pada saat membutuhkan pertolongan. Jadi dia mampu melihatkan perilaku ketika dia butuh pertolongan. Yang ketiga, sering bertanya pada orang lain pada saat sedang bingung. Jadi ketika kalian bingung atau nggak tahu, kalian bisa bertanya pada orang lain. Nah, pada saat berbeda pendapat atau berbeda pendapat dengan orang lain, dia mampu mengungkapkan pendapatnya secara jujur dan terbuka. Maksudnya apa? Nah, ketika kalian sama teman-teman kalian, yuk lanjut lagi. Untuk poin keempat, ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain, dengan teman kalian, kalian terbiasakan ketika kalian punya pendapat 1, 2, nah
kita mampu untuk mengungkapkan, tapi secara jujur dan terbuka, ya. Maksudnya dengan apa? Dengan kata-kata yang halus dan perilaku yang sopan dan tidak merugikan salah satu teman kalian. Nah, yang kelima, memandang wajah orang yang diajak bicara pada saat berbicara dengannya. Jadi, ketika kalian ngobrol atau berkomunikasi dengan teman kalian, kalian hendaknya memandang wajahnya, tetapi jangan sampai kalian itu memandangnya melotot, terus seperti mau ngajak bertengkar, jangan seperti itu ya, tapi dengan senyum, dengan wajah yang adem, yang berseri-seri ya. Terus yang keenam, pada saat tidak ingin melakukan sesuatu pekerjaan, dia mampu berkata tidak karena dia tahu ketika dia mengerjakan sesuatu pasti hasilnya tidak maksimal. Tapi perlu dicatat dia bertanggung jawab atas pekerjaan atau tugas yang diembankan kepadanya. Faktor yang mempengaruhi asertif atau perilaku asertif, faktornya apa aja? Nah, pada waktu kalian anak-anak, masa kanak-kanak, pasti kalian mempunyai pengalaman hidup. Nah, faktor tersebut dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi, pas kita masih kecil, kita masih kanak-kanak, apa yang jadi pengalaman kita masa lalu bisa mempengaruhi interaksi kita di masa kini. Nah, apabila pada masa anak-anak terbiasa takut untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, nah, karena rasa takut itu, dia berpikir karena bisa membuat orang lain tidak menyukai kita atau takut membuat orang lain kecewa. Maka hal ini dapat mengakibatkan kita berperilaku non-asertif ketika dewasa. Ingat ya, non-asertif tadi apa? Yaitu sifat yang tidak mampu mengungkapkan perasaan pikirannya dan terbiasa dipendam di dalam hati. Yang dua, bila pada masa anak-anak kita terbiasa meluapkan emosi tanpa kontrol, maka ini mengakibatkan kita berperilaku agresif ketika dewasa. Agresif tahu ya, ketika kita berperilaku sering berkata kasar dan berperilaku kasar sehingga merugikan orang lain. Nah, ini biasanya bagi kalian yang masa kanak-kanaknya ketika emosi itu kalian meluap-luap, dan apabila kalian marah-marah itu biasanya dibela oleh orang tua atau orang sekitar tanpa mengevaluasi kalau sifat tersebut atau marah-marah itu kurang baik ya, kurang terpuji. Yuk. Nah, karena pengalaman masa kanak-kanak itu juga akan membuat 3 pola interaksi. 3 pola interaksi itu apa aja sih? Kok bisa sih pengalaman pas kanak-kanak bisa membuat 3 pengalaman atau 3 pola interaksi? 1. I'm not okay, you are okay. Maksudnya apa? Saya tidak oke dan kamu oke. Yaitu, saya harus yakin bahwa apa yang saya katakan tidak menyinggung perasaanmu. Jadi, pola ini merupakan perilaku non-asertif karena membiarkan diri kita pasif dengan alasan takut mengecewakan orang lain. Jadi, maksudnya apa? Kita dalam posisi tidak baik, tetapi membiarkan bermaksud untuk orang lain itu nyaman ya. Jadi ini termasuk I'm not okay, you are okay ya. Yang kedua, I'm okay, you are not okay. Ketika saya apa? Saya oke, kamu tidak oke. Maksudnya orang lain patut mendapatkan kemarahan dan hinaan dari saya. Pola ini merupakan perilaku agresif karena bila kita membuat orang lain tidak nyaman dengan apa yang kita katakan. Nah, maksudnya apa? Nah, ketika kalian marah-marah, inginnya kan biar lega kalian berkata-kata kasar, terus menghina orang yang membuat kita marah. Nah, di situ kamu lega, tetapi orang yang kamu kata-katain, kamu marah-marahin, dan kamu hina itu kan merasa tidak
nyaman atau sakit hati. Nah, ini termasuk dalam pola yang kedua, yaitu I'm okay, you are not okay. Ketiga, ini yang termasuk pola yang paling oke, ya, yang seimbang, yaitu I'm okay, you are okay, yaitu saya oke, kamu dan oke. Maksudnya apa? Saya bebas mengungkapkan apa yang saya rasakan dan saya bertanggung jawab terhadap perasaan saya. Nah, pola interaksi ini merupakan perilaku asertif karena kita bebas mengungkapkan apa yang kita rasakan tanpa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, maksudnya apa sih? Nah, ketika kalian ingin mengungkapkan rasa kecewa, senang, nah, kamu bisa mengungkap itu dengan bahasa yang halus, dengan cara yang baik, dan diawali dengan kata maaf, sehingga teman kalian atau orang lain yang diajak ngobrol atau diajak berkomunikasi tidak merasa tidak nyaman, ya. Dia merasa oke dan dia bisa menerima alasan atau pendapat dari kalian. Nah, dampak perilaku asertif. Nah, perilaku asertif ini dapat menimbulkan dampak seperti apa? Nah, yang pertama, tidak membiarkan orang lain mengambil manfaat dari kondisi yang kita alami. Dan orang lain juga memiliki kebebasan untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi saling terbuka. Dua, tidak berperilaku agresif pada orang lain, bahkan menerima keadaan orang lain dengan sikap terbuka. Jadi apa? Kita juga terbuka, orang lain juga terbuka, tetapi dengan catatan kita tidak berperilaku agresif atau merugikan orang lain. Yang ketiga, kedua belah pihak yang berkomunikasi merasa nyaman. Jadi kedua-duanya nyaman, ya. Tidak ada yang ingin menyakiti lawan bicaranya dan tidak ada yang merasa disakiti. Ini fine-fine, ya, merasa semuanya nyaman. 4. Tidak ada pihak yang merasa disalahkan dan dihina oleh keberadaan emosi negatif yang dirasakan oleh lawan bicaranya. Jadi seperti yang Usarma tadi jelaskan, ketika kalian merasa kecewa, marah, jengkel, kamu terbuka mengungkapkan rasa itu, tetapi dengan bahasa yang baik, dengan mengungkapkan kata maaf, dengan kata-kata yang bisa diterima sama teman atau lawan bicara kita, sehingga orang lain tidak merasa kalau dia dirugikan atau disalahkan. Nah, yang kelima, lawan bicara tidak terpancing untuk memberikan respon emosional. Maksudnya apa? Nah, ketika kalian berdiskusi, ngobrol, berkomunikasi dengan teman kalian, contohnya misal yang berkaitan dengan poin 4 tadi, kalian ngobrolnya jangan sampai memancing respon untuk bertengkar, ya. Jangan sampai emosional teman atau lawan berbicara kalian terpancing. Karena kalau terpancing itu akan merugikan kedua belah pihak, ya. Terus, cara menumbuhkan perilaku asertif. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain, 1. Berusahalah dan biasakanlah berbicara dengan rasa percaya diri. Jadi ketika kalian berbicara, dibiasakan, ya, kalian pede, ya, jangan takut, ya, kalian pasti bisa. Ketika kalian mendapati sesuatu yang kurang sempurna, itu hal yang biasa dan bisa diperbaiki. Yang kedua, berusahalah dan biasakanlah mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas pada orang lain. Ini tadi, ya, yang asertif itu manfaat sekali untuk poin kedua, sehingga kita tidak selalu memendam rasa di dalam hati. Yang ketiga, biasakanlah memandang wajah orang yang Anda ajak bicara. Tadi udah ada, ya. Jangan sampai kita tidak memandang wajah lawan bicara kita, karena sama saja kita tidak menghargai lawan bicara kita. Kalau bisa, kita wajahnya yang happy, yang berseri-seri, yang adem, sehingga apa? Yang diajak bicara itu juga senang. Nah, yang keempat, biasakanlah mengungkapkan pendapat kita secara jujur dan terbuka pada orang lain.
Ingat ya, mengungkapkan pendapat secara jujur dan terbuka harus dengan apa? Patokan, sopan, santun, dan kata-kata yang baik, benar, dan halus. Yang kelima, apabila Anda tidak ingin melakukan suatu pekerjaan, maka katakan tidak dengan kata-kata apa lagi? Ya, dengan kata-kata yang halus dan nadanya halus, alasan yang bisa dimengerti, serta diawali kata maaf. Nah, yang terakhir, responlah emosi kalian dengan cara yang sehat untuk menghindari perilaku agresif. Karena perilaku agresif tidak hanya untuk kata-katanya, tetapi bisa berperilaku kasar. Nah, ini harus kita hindari karena kedepannya akan membawa dampak yang kurang baik bagi diri kita sendiri. Nah, beberapa langkah untuk merespon emosi secara sehat. Sadarilah emosi kalian. Perhatikan emosi apa yang sedang dirasakan. Misal, emosi yang menunjukkan kalian ada rasa takut, ada rasa senang, jengkel, marah. Kalian harus bisa menyadari itu termasuk emosi yang positif atau emosi yang negatif. 2, akuilah emosi kalian. Perhatikan emosi apa yang dirasakan dan kira-kira seberapa kuat ya. Jangan sampai kalau yang negatif terlalu kuat, emosi negatif jangan terlalu kuat ya. Yang positif juga harus seimbang. Yang ketiga, selidikilah emosi kalian tanpa ada penilaian. Maksudnya apa? Misal kalian merasa emosi, itu jangan sampai, oh kamu seperti ini, saya seperti ini, jangan seperti itu ya. Nah, katakan, saya itu merasa terlalu tegang, jangan-jangan saya akan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin untuk dikatakan. Nah, itu tadi materi tentang perilaku asertif, sehingga kalian tahu kan apa arti dari asertif. Nah, asertif itu lawannya agresif, dan yang satu lagi yaitu non-asertif. Kalau asertif itu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan kalian itu berdampak dengan baik. Kalau agresif itu kalian berperilaku, keinginan, perasaan itu apa? Dengan kata-kata kasar, berperilaku kasar. Nah, kalau non asertif kalian belum mampu mengutarakan perasaan, pikiran kalian dan hanya bisa memendam apa yang kalian rasakan. Nah, yang dipendam ini tidak hanya rasa senang, tetapi bisa rasa kecewa, jengkel. Nah, itu harus hati-hati. Nah, kalian sudah tahu bagaimana berperilaku asertif, dan apabila ada yang tadi non-asertif atau agresif, ayo kita bareng-bareng untuk mengubah perilaku tersebut menjadi asertif. Karena kalau yang agresif dan non-asertif tadi tidak baik untuk diri kita, dan dampaknya akan terlihat ketika kita sudah dewasa, sudah bekerja, sudah mandiri, apalagi mempunyai keluarga. Nah, jangan sampai kita terlambat untuk menyadari ya. Untuk kalian karena masih SMP, nah kalian bisa belajar itu agar kalian banyak temannya, dihargai sama teman-teman. Jadi kalian lebih happy bisa terbuka sama teman-teman yang lain. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan kalian untuk komen di bawah ini. Terima kasih atas partisipasi kalian sudah melihat materi Usarma tentang pentingnya asertif. Terima kasih semuanya, selalu jaga kesehatan, jangan lupa makan yang sehat dan pola hidup yang sehat. Baik, ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.